Nama saya Patri Utari, NPM 1983300074. Ingin menjelaskan tentang praktek standar akuntansi internasional. A. Perbandingan praktek akuntansi secara internasional. Sistem akuntansi Anglo-Saxon. Hukum berdasarkan pada jurisprudensi dan cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan. Negara-negara penganut Anglo-Saxon diwakili oleh Amerika dan Inggris. Pasar modal berpengaruh signifikan terhadap praktek akuntansi di Amerika. Namun di Inggris, pasar modal tidak begitu dominan. Di Amerika Serikat, akuntansi difokuskan pada perusahaan dan kepentingan investor, meskipun kebutuhan kreditor dan pengguna lain diakui. Sistem akuntansi Nordik. Negara-negara penganut akuntansi Nordik memiliki beberapa kemiripan dengan negara-negara penganut Anglo-Saxon. Tetapi ada beberapa pengaruh penting Jerman, khususnya dalam perpajakan. Akuntansi Nordik menjadi kurang konservatif dan lebih terbuka atau transparan daripada akuntansi Jermanik dan akuntansi Latin. Akan tetapi belum setingkat atau sejajar dengan akuntansi negara-negara Anglo-Saxon. Negara yang menganut akuntansi Nordik adalah Belanda dan Swedia. Sistem akuntansi ASEAN. Negara-negara di Asia mempunyai kultur yang cukup berbeda dengan kelompok Anglo-Saxon, Nordik, Jermanik, dan Latin. Namun dengan adanya sejarah kolonial, akuntansi juga terpengaruh oleh negara Belanda untuk Indonesia. Akuntansi Asia cenderung relatif lebih konservatif dan rahasia jika dibandingkan dengan negara-negara Anglo-Amerikan. B. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan praktik akuntansi. 1. Sistem pendanaan, yaitu lembaga keuangan memiliki akses langsung terhadap informasi apa saja yang diinginkan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik akuntansi. 1. Sistem pendanaan, yaitu lembaga keuangan memiliki akses langsung terhadap informasi apa saja yang diinginkan. Pengungkapan publik yang luas dianggap tidak penting. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan kepemilikan publik yang luas. Kedua, sistem hukum, menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dalam negara-negara yang menganut sistem kodifikasi hukum Latin Romawi, hukum merupakan suatu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur. Kodifikasi standar dan prosedur akuntansi merupakan hal yang wajar dan sesuai di sana. 3. Perpajakan, yaitu di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. 4. Ikatan politik dengan ekonomi. Kelima, inflasi, yaitu mengaburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain, melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. 6. Tingkat perkembangan teknologi. Ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. 7. Tingkat pendidikan, yaitu pendidikan akuntansi yang profesional sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah. 8. Budaya, yaitu individualis merupakan kecenderungan terhadap suatu tatanan sosial yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung. C. Tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi secara internasional. Harmonisasi merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kompatibilitas praktek atau kesesuaian akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Harmonisasi akuntansi mencakup harmonisasi standar akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan. Pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek dan standar audit.
Dengan adanya operasi bisnis dan pasar modal yang bersifat global, tentu menuntut adanya standar yang bersifat global atau bersifat internasional. Karena aturan-aturan akuntansi yang bersifat lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan keuangan internasional. Oleh karena itu, beberapa kelompok profesi berusaha membuat standar akuntansi internasional. D. Dasar harmonisasi standar dari aspek ekonomi, politik, dan sosial. Perbedaan sistem akuntansi yang digunakan di berbagai negara dan selalu berhubungan dengan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial. Contoh, di Indonesia adanya perubahan dalam lingkungan politik dengan terjadinya pergantian kepemimpinan yang mempunyai karakter dan sikap yang berbeda-beda. Karena dengan adanya pergantian kepemimpinan ini akan mempengaruhi tipe perekonomian suatu negara yang berdampak pada standar akuntansi yang diterapkan dalam dunia usaha maupun pemerintahan. Sehingga harmonisasi standar akuntansi internasional akan menjamin pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dengan standar tertentu dan diberlakukan secara konsisten agar dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagaimana situasi dan kondisi dari perekonomian, politik, dan kehidupan sosial suatu negara. Demikian penjelasan tentang praktek akuntansi secara internasional. Terima kasih.